Pada malam hari ini, Tuhan Yesus berkati, dan saya akan menyapa jika ada jemaat tamu yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini. Saya juga ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Jika ada, lambaikan tangan. Halo, oh iya, ada anak-anak muda, luar biasa. Selamat datang di GKI Siloam, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga pada malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk boleh datang beribadah di tempat ini, memuji memuliakan Tuhan. Teristimewa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu menguatkan, meneguhkan kita semuanya. Anugerah Tuhan bagi kita sangat luar biasa ketika kita boleh datang di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Konsentrasikan hati kita bahwa kita mau menyembah Dia. Waktu ini sangat indah bagi kita. Tuhan yang memberikan waktu ini bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengambil saat teduh sejenak, menyerahkan hati kita. Katakan sama Tuhan, aku mau menyembah-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukalah hati kita untuk boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teristimewa nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan mengambil saat teduh sejenak. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 63. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saat ini adalah saat yang indah Tuhan berikan bagi kita. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita menyembah dengan sungguh-sungguh agar kita merasakan ada hadirat Tuhan bersama dengan kita. Dengan sikap doa kita, kita mengangkat satu pujian. Saat ini, saat indah.
adalah saat yang indah ketika kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu nyata di dalam ibadah kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Kita akan masih tetap memuji Tuhan. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha kuasa, Dialah Raja di atas segala raja. Kita akan serukan nama Tuhan. Kita memuji dengan sukacita pada malam hari ini. Karena waktu yang Tuhan berikan ini sangat luar biasa bagi kita. Mari jemaat Tuhan, kita memuji dengan sukacita, serukan namanya.
kita akan bisa tetap memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia yang kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita lagi. Mana suaranya nih? Sukacita semua? Amin. Anak muda mana suaranya sukacita? Luar
luar biasa. Malam hari ini begitu banyak anak muda yang hadir. Ini adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu menguatkan, meneguhkan kita dan mengajar kita. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Hendro yang akan menguatkan kita. Kita mengangkat satu pujian dengan sikap kita berdiri dan sikap doa kita. Kita masih tetap berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasai hati kami.
kami ada sampai malam hari ini, itu oleh karena karya dan kasih kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan melalui ibadah malam hari ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau belajar bersama-sama. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, mengajar kami, memberi kepada kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman-Mu malam hari ini. Sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh terpatri baik di hati kami, dan kami melakukannya dengan penuh kesetiaan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan pakai dengan kuasa Tuhan sendiri. Berbicaralah melalui hamba-Mu malam hari ini. Dan biarlah hamba hanya berkata-kata untuk menyampaikan firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, senang hari ini atau malam ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kegiatan tukar pelayanannya Sentral Kanaan. Beberapa waktu yang lalu saya dikasih tema, lalu ditanya ibadah raya 1, 2, 3. Saya langsung pilih ibadah raya 3. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, ada alasannya memang. Karena minggu ini kan bertepatan dengan Pentakosta. Ya, jadi kebetulan jadwal saya ada di sini. Jadi di sini ada tiga sesi ibadahnya. Pagi jam 7, jam 9, jam 18.30. Jadi saya memilihnya supaya saya tetap bisa ikut di sana pagi dan malam saya bisa beribadah bersama di sini dengan jemaat Tuhan. Lalu yang kedua, dalam percakapan saya dengan istri, mau ikut saya ibadah tukar pelayanan minggu depan. Dia bilang saya mau ikut, tapi kalau bisa ambil ibadah yang malamnya katanya. Jadi itu sebabnya. Nah itu rencana ya sudah disusun sedemikian rupa. Tapi malam hari ini istri saya nggak bisa hadir ya, karena sejak kemarin dia mengeluh sakit perut ya. Tapi puji Tuhan dia hari ini tetap bisa ikut ibadah gitu. Jadi saya senang. Saya tanya dia tadi pagi pas bangun, datang gereja di sana ya, untuk di sana. Dia bilang saya ke gereja. Jadi puji Tuhan, dia sedang dalam kondisi sakit perut, tapi saya tanya dia waktu ibadah, saya datang ibadah katanya. Dan ke tempat ini dia tidak bisa hadir ya. Jadi malam hari ini tidak hadir di tengah-tengah kita sekalian. Nah, itu sedikit hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kunjungan tukar pelayanan Sentral Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah tema yang sudah diberikan. Next. Roh Kudus memberikan karunia kepada orang percaya. Belum ya? Oke. Jangan lama-lama, nanti lama kita pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tema kita hari ini, dan tema ini saya ambil dari beberapa referensi ayat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, ayat 26, pasal 16 ayat 4b sampai 15. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Secara khusus Injil Yohanes 14 ayat 16, 17 dan ayat 26. Ya. Nanti ayat pasal 16 ayat 4b sampai 15 Bapak Ibu Saudara boleh membaca bagian itu. Sekali lagi, Injil Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, 3 ayat ini. Injil Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama 1 2 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tema ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Ya, Roh Kudus memberikan karunia kepada orang percaya, kita semua. Nah, dari tema ini Bapak Ibu Saudara, ada dua kebenaran yang mau kita bicarakan bersama-sama terkait kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes 14 ayat 16, 17, 26, pasal 16 ayat 4b sampai 15. Kebenaran pertama, Bapak Ibu Saudara, siapakah Roh Kudus dan apa karyanya dalam hidup kita? Ya, tadi pagi mungkin ini juga disinggung ya. Tapi mari kita lihat kembali bagian ini. Cara cepat Bapak Ibu Saudara. Siapakah Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan satu kebenaran bahwa pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini final, nggak perlu diperdebatkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, maka kita bukan bicara hanya sebatas kehadirannya, bukan hanya bicara tentang sebuah pengaruh kuasa, tetapi bicara tentang pribadi Tritunggal, pribadi ketiga dari Trinitas. Nah, itu sebabnya kesimpulan bagian pertama ini, Tritunggal dalam keyakinan iman Kristen hari ini tidak perlu diperdebatkan. Lalu yang kedua, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus disebut penghibur, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam pembacaan kita, dia disebut penghibur, ya, dalam bagian itu. Lalu penolong, pembela. Itu ada beberapa referensi ayat firman Tuhan, saya tidak akan membacanya. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang Roh Kudus adalah penghibur, penolong. Ini adalah satu bentuk kehadiran Allah yang senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam catatan firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata demikian, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ada kata seorang penolong yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa makna ayat ini bagi saya dan kita semua? Yesus menyampaikan kebenaran ini kepada murid-muridnya untuk mengingatkan mereka tentang ketika Dia kembali ke sorga, maka akan ada penolong yang lain. Dan itu bicara tentang Allah Roh Kudus. Dan penyertaannya sama ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Itulah sebabnya di ayat itu berkata seorang penolong yang lain. Di dalam ayat berikutnya, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada jeda di dalam perjalanan hidup saya dan kita semua sebagai orang percaya, di mana Allah tidak hadir dan menyertai kita semua. Tidak ada. Karena kalimat firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa Dia atau Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jika Bapak Ibu Saudara atau jika saya Bapak Ibu Saudara sedang dalam sebuah persoalan, kondisi kehidupan yang tidak baik-baik saja, jangan berpikir bahwa kita sedang sendiri. Jangan pikir bahwa Allah tidak memperdulikan kita, Allah sedang membiarkan kita. Oh, sebenarnya tidak. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Dia menyertai kita selama-lamanya. Nah, itu sebabnya ketika kita merasa sendiri, merasa tidak diperhatikan, tidak diperdulikan, dibiarkan,
Maka ingatlah kebenaran yang satu ini, bahwa ada Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sebuah kalimat janji saja, tetapi merupakan sebuah kalimat penghiburan bagi saya dan kita semua. Kalimat yang menguatkan kita ketika kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan, tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah siapa Roh Kudus. Dia adalah penghibur, penolong, pembela kita untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga dalam bagian ini, dia membawa manusia kepada Yesus dan kebenaran. Bapak Saudara boleh perhatikan bagian ini di dalam pasal 14 ayat 17. Di sana dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15, di sana juga kebenaran firman Tuhan itu menceritakan hal yang sama, di mana Roh itu, penghibur itu, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kerja Allah Roh Kudus dalam hidup kita adalah membawa kita untuk berada di dalam sebuah hal di mana kita benar di posisi Allah itu sendiri. Hanya memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat siapa Roh Kudus, dia adalah yang membawa kita, membawa manusia kepada Yesus atau ke dalam seluruh kebenaran itu. Yang menjadi kesedihannya hari ini, yang membuat hati kita sedih adalah ketika ada orang-orang percaya, orang-orang yang dikatakan saya orang Kristen, yang tidak hidup di dalam seluruh kebenaran Allah itu sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara pekerjaannya? Dia sedang menuntun kita, membawa kita. Hanya memang kita sebagai manusia, kita kadang tidak mau dibawa, dituntun, dipimpin untuk masuk dan berada di dalam kebenaran itu. Kita sedang mau berjalan sendiri di dalam kebenaran yang menurut kita itu benar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu tidak hanya sekedar sebagai materai kepemilikan. Dia tidak hanya sekedar sebagai kuasa yang melakukan kesembuhan. Ia tidak hanya sekedar berbicara tentang pengaruh-pengaruh yang supranatural, tetapi dia bicara tentang pribadi di mana dia hadir menolong, seperti yang bagian yang kedua. Dia hadir menghibur, dia membela kita. Dan yang ketiga, dia hadir sebagai Allah yang menuntun, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Allah itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah siapa Roh Kudus itu sendiri. Lalu yang berikutnya, apa karyanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada 7 hal yang dapat kita lihat. Sebenarnya begitu banyak. Dan malam hari ini ada 7 hal yang saya mau kita lihat. Yang pertama, karena itu saya lihat dari berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes tadi. Yang pertama itu menyadarkan akan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu sebelum seseorang bertobat, apa yang dikerjakannya? Ia menyadarkan kita akan dosa, akan kesalahan kita, akan ketidakbenaran yang kita lakukan di hadapan Allah. Lalu yang kedua, ia melahirkan baru. Bapak Ibu Saudara, saat seorang mau bertobat, kisah di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Seorang tokoh ahli masa itu, orang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia datang kepada Yesus bukan pagi, bukan siang, tapi malam-malam Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang keselamatan, lahir baru. Lihat Bapak Ibu Saudara, pekerjaan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam teks Yohanes 3 ayat 5 sampai yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang lahir baru.
Ketika Yesus bicara tentang lahir baru kepada Nikodemus, dia bingung. Mana mungkin, aku sudah tua. Apakah mungkin kembali dia masuk ke dalam rahim ibunya? Enggak. Dia memahami kebenaran itu secara biologis. Tetapi Yesus bicara tentang sesuatu pekerjaan lahir dari atas, kata kebenaran firman Tuhan. Bicara tentang lahir baru, Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang kehidupan yang terus diperbaharui di dalam roh itu sendiri. Lalu yang ketiga, hidup dalam tuntunannya. Bapak Ibu Saudara, setelah kita bertobat, setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah cukup berhenti sampai di situ? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah bisa berjalan sendiri tanpanya? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya setelah kita mengakui, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh itu menuntun kita. Ia memelihara kita, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini. Saya ada, Bapak Ibu Saudara, ada bukan karena kuatan gagahnya kita, tetapi Roh itu sendiri yang menuntun kita, memelihara, membimbing. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 16, menuntun kita dalam seluruh kebenarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa bangganya sebenarnya kita punya Allah yang mengerjakan sebuah pekerjaan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Hanya kita yang mau berhenti mengikutinya. Hanya kita yang merasa bosan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Padahal Allah itu sendiri tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti melakukan, menuntun kita, memelihara kita di dalam seluruh kebenaran. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, tinggal dalam orang percaya. Tinggal dalam orang percaya. Untuk tujuan apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk tujuan meneguhkan kita. Untuk tujuan apa, Bapak Ibu? Untuk tujuan menguatkan kita. Untuk tujuan apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk memberi kepada kita kemampuan untuk melewati masa-masa sesulit apapun dalam hidup kita. Yang kelima, memberi kuasa hidup kudus dan bersaksi. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang punya pemahaman iman, pemahaman kebenaran tentang Roh Kudus hanya sebatas kuasa, pengaruh, tidak bicara tentang pribadi ketiga dari Trinitas itu. Tetapi dalam keyakinan kita sebagai gereja Kemah Injil, tidak hanya bicara tentang kuasa itu, pengaruh itu, tetapi bicara tentang pribadi ketiga Tritunggal itu, Allah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Dia memberi kita kuasa untuk hidup kudus dan bersaksi bagi Tuhan. Ada begitu banyak pengalaman tokoh-tokoh perjanjian baru yang mengalaminya. Salah satu yang paling terkenal adalah Paulus. Dia adalah pribadi atau seorang rasul, seorang anak Tuhan masa itu yang mengalami kuasa hidup dalam kekudusan bersaksi bagi Tuhan. Yang keenam, menghasilkan buah roh. Bapak Ibu Saudara, lihat karya Roh Kudus dalam hidup kita. Menghasilkan buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada berapa buah Roh Kudus? Ada berapa, Bapak Ibu Saudara? Berapa? 9. Buah pertama apa, Bapak Ibu Saudara? Kasih. Buah terakhir, buah 9. Tahukah Bapak Ibu Saudara, buah Roh Kudus yang sedemikian rupa diawali dengan kasih, lalu buah yang ke-9 itu adalah penguasaan diri. Semua Bapak Ibu Saudara diakhiri dengan penguasaan diri, self control. Penting ya bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, buah roh itu bukan dihasilkan oleh kita, tetapi Roh Kuduslah yang menghasilkan itu. Tidak pernah dihasilkan oleh kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau buah Roh Kudus itu lahir ada dalam hidup kita, maka harusnya hidup kita ini kita taklukkan di bawah pengaruh Roh Kudus itu sendiri. Kita hidup di bawah pengaruh itu sendiri. Nggak boleh kita hidup sendiri semaunya kita.
Jika kita memilih hidup dengan cara kita sendiri, itu artinya kita sedang memilih untuk tidak menghasilkan buah roh. Karena buah roh itu tidak dapat dihasilkan oleh kita sendiri, tapi Roh Kuduslah yang menghasilkannya. Kasih. Ada kasih yang memang kita bisa berikan, tapi kasih itu tidak bicara tentang kasih buah roh. Manusia bisa mengasihi, iya, tetapi jauh dari kasih yang dimaksud sebagai buah roh itu. Apalagi dengan buah 9. Kalau kita tidak hidup menaklukkan diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus, kita jauh sekali dari penguasaan diri yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sangat terberkati dengan seminar Pasutri pada hari Jumat yang lalu. Salah satu materi bicara tentang manajemen emosi dan konflik rumah tangga. Dibicarakanlah salah satu poin dari buah Roh Kudus ini, penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau memiliki penguasaan diri yang baik, maka taklukkanlah hidupmu, dirimu di bawah pimpinan, tuntunan Allah Roh Kudus. Kalau tidak, kita tidak memiliki penguasaan diri yang baik dalam hidup ini. Percayalah. Tapi kalau kita menaklukkan diri, hidup kita, memberi hidup kita dikuasai, dipengaruhi oleh roh itu sendiri, kita akan memiliki penguasaan diri yang baik. Lalu yang terakhir, memberi karunia. Nah, ini yang disebut dalam tema kan? Ya, nanti kita lihat juga sedikit tentang karunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ada 7 Bapak Ibu Saudara dari teks ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya, lalu berikutnya, lanjut. Bagaimana kita merespon pribadi dan karya Roh Kudus dalam poin pertama tadi Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saya cepat di sini Bapak Ibu Saudara. Karena ini panjang nih. Jangan mendukakan atau memadamkan Roh Kudus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian pertama bicara tentang siapa Roh Kudus dan apa karyanya dalam hidup kita. Kita sudah melihat beberapa hal tentang kebenaran siapa Roh Kudus dan karyanya dalam hidup kita. Sekarang bagaimana respon kita, meresponi pribadi yang kita bicara di poin pertama dan karyanya dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Di dalam 2 teks ayat itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat Efesus 4 ayat 30, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Nah, itu beberapa nama di situ Bapak Ibu Saudara, contoh orang-orang yang mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Nah, sengaja saya menaruh ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak bertanya-tanya, seperti apa orang yang mendukakan Roh Kudus? Seperti apa orang yang memadamkan Roh Kudus itu? Kita lihat yang pertama, Ananias dan Safira. Siapa yang tidak kenal cerita ini Bapak Ibu Saudara? Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 sampai 11 ya. Mereka mendukakan Roh Kudus melalui kebohongan dan kemunafikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi sebelum itu, mereka menjual. Mereka punya niat yang sangat baik Bapak Ibu Saudara. Saya katakan itu sangat baik. Karena apa? Karena mereka menjual sebidang tanah lalu sepakat untuk menyimpan sebagian hasilnya. Itu yang tidak baik. Mereka sepakat menjual sebidang tanah yang adalah milik mereka. Itu bagus sampai di situ. Itu baik sampai di situ. Tetapi yang tidak baik adalah lalu sepakat untuk menyimpan sebagian hasilnya. Baikkah juga itu? Baik Bapak Ibu Saudara, karena memang pada waktu mereka tidak menjualnya, tanah itu tetap milik mereka. Pada waktu mereka menjualnya, hasilnya pun milik mereka. Lalu di mana yang tidak baik sehingga mereka disebut mendukakan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, cerita itu mereka berpura-pura menyerahkan semuanya kepada Rasul Petrus. Itu yang tidak baik. Kadang pengalaman seperti yang Ananias dan Safira lakukan ini pun terjadi dalam hidup orang percaya hari ini. Lalu kita katakan kita orang Kristen, kita orang percaya kepada Yesus. Ananias Bapak Ibu Saudara, mereka menjual sebidang tanah, sepakat menyimpan sebagian hasil, lalu berkata berpura-pura menyerahkan ini semua hasil penjualan tanah. Itu yang pertama, apa yang terjadi? Mereka tidak jujur kepada jemaat,
mereka tidak jujur kepada Rasul, mereka tidak jujur kepada Allah, mereka tidak jujur pada diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini bisa kita renungkan dalam pribadi kita sendiri. Seperti apa kita selama ini sebagai orang percaya, orang Kristen. Yang kedua, orang Israel di padang gurun dalam Yesaya 63. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam kisah itu? Bangsa Israel terus-menerus memberontak, terus bersungut-sungut, tidak taat meski telah melihat mujizat yang Allah lakukan bagi mereka. Mengapa mereka disebut mendukakan Roh Kudus? Dalam bagian kalau kita membaca Yesaya 63 seluruhnya, mereka mengeraskan hati terhadap pimpinan Tuhan. Yang pertama. Lalu mereka tidak percaya meskipun telah melihat tanda ajaib itu. Mereka tidak percaya sehingga Allah menghukum mereka. Lalu yang ketiga, orang Farisi dan ahli Taurat dalam Matius 12. Ceritanya Bapak Ibu Saudara begini, Yesus mengusir setan. Orang Farisi ahli Taurat itu menuduh dia melakukannya dengan kuasa Beelzebul. Ya kan? Dalam kisah Matius itu. Yesus memperingati mereka bahwa mereka menghujat Roh Kudus. Dalam cerita itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mereka menolak, orang Farisi ini, ahli Taurat ini, mereka menolak bahkan menuduh pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Sebenarnya, ungkapan-ungkapan mereka dalam Matius 12 itu menunjukkan bahwa mereka sedang menolak kerja Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ada satu lagi dalam 2 Timotius pasal 4, namanya Demas. Demas ini adalah rekan sepelayanan Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dulu sebagai rekan pelayanan Paulus, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu dia meninggalkan pelayanan, pekerjaan itu. Apa yang kita dapat lihat dari bagian itu Bapak Ibu Saudara? Itu menceritakan tentang dia sedang meninggalkan panggilan ilahi. Demi apa? Demi dunia. Kesenangan-kesenangan dunia. Nah, ini menunjukkan sebuah sikap hati juga yang pada akhirnya memadamkan suara Roh Kudus dalam hidupnya. Yang terakhir Raja Saul. Dalam 1 Samuel 15 dan pasal 16. Raja Saul Bapak Ibu Saudara, dia tidak taat pada perintah Tuhan melalui Samuel. Ia menyisihkan agang dan ternak. Akibatnya Roh Tuhan undur dari Saul. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama itu, Roh Kudus itu tidak menetap selamanya. Salah satunya adalah seperti yang terjadi dalam kisah Raja Saul. Ketika dia tidak taat, roh itu meninggalkannya. Ada beberapa catatan ayat firman Tuhan itu menceritakan itu. Salah satunya adalah 1 Samuel 15 dan pasal 15 dan pasal 16 itu. Nah, kalau di perjanjian baru Roh Kudus tidak. Dia tidak seperti kerja pada masa perjanjian lama yang sebentar dia hinggap ke seorang, pergi, datang. Lalu kalau orang itu tidak taat kepada perintah Allah, dia meninggalkannya. Di dalam perjanjian baru tidak. Berdasarkan ayat kita, ya ayat firman Tuhan yang kita baca, dia menyertai kita selama-lamanya. Ada bersama dengan kita selama-lamanya. Ya, untuk tujuan seperti yang saya katakan di bagian pertama tadi, ya, mengingatkan kita, meneguhkan kita dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari contoh-contoh tokoh dalam Alkitab yang diceritakan oleh firman Tuhan ini, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa ada begitu banyak tindakan yang dilakukan oleh orang percaya juga yang menunjukkan mereka sedang mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Menolak kebenaran, hidup dalam kemunafikan seperti Ananias, menolak pimpinan Tuhan seperti orang Israel di padang gurun. Mereka lebih memilih dunia seperti Demas. Kemudian terus-menerus tidak taat seperti Raja Saul. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah contoh orang yang sedang mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Lalu yang kedua, bagaimana merespon pribadi dan karya Roh Kudus? Bangun keintiman dengan Roh Kudus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bisa evaluasi diri sendiri. Saya, Bapak Ibu Saudara semua. Lihat kehidupan yang kita jalani sampai hari ini. Apakah kita sedang membangun keintiman dengan Roh Kudus? Efesus 5 ayat 18. Lanjut. Kebenaran yang terakhir Bapak Saudara.
Kebenaran yang terakhir adalah dari tema yang kita renungkan hari ini, Roh Kudus memberikan karunia kepada orang percaya. Siapakah orang percaya itu? Ini pertanyaan yang mungkin lucu Bapak Ibu Saudara, tapi ini perlu didalami. Siapa orang percaya itu dan untuk tujuan apa karunia diberikan kepadanya? Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa menjawab siapa orang percaya itu selain dari apa yang saya buat di slide? Kalau kita bicara tentang orang percaya, identik orang Kristen, orang yang sudah terima Tuhan Yesus, bukan? Itu yang ada dalam pikiran kita tentang orang percaya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dengan baik apa yang firman Tuhan katakan tentang orang percaya, orang Kristen, pengikut Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama, telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pastikan dirimu memiliki kebenaran ini. Karena itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Karena temanya begitu, Roh Kudus memberikan karunia kepada orang percaya. Kita nggak cepat-cepat bicara tentang karunianya. Bicara dulu tentang orang percayanya. Ya. Kita lihat siapa orang percaya itu. Pastikan kita ada di bagian pertama. Lalu yang kedua, memiliki iman sejati Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu Saudara boleh baca teks itu. Itu bicara tentang bagaimana iman itu terus bertumbuh. Nah Bapak Ibu Saudara, terkadang iman yang dimiliki oleh orang Kristen hari ini sangat mudah rapuh. Sangat mudah goyah oleh karena tekanan hidup, oleh persoalan-persoalan dunia ini. Saya mau ceritakan satu pengalaman saya waktu kuliah. Ada satu dosen yang saya anggap di kampus sebagai bapak rohani saya. Apa-apa terkait kebenaran, pertumbuhan kekristenan, saya datang ke dia, tanya, ya, sharing sama dia. Dengan berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba nih dia, dosen ini nggak ada. Saya bertanya-tanya, kemana dia? Saya tanya-tanya, saya nggak berani juga tanya sama keluarga dosen ini. Saya tanya ke mahasiswa yang lain, tanya ke dosen yang lain, mereka menjawabnya hanya nggak tahu gitu ya. Jadi, saya akhirnya sudah tidak mau, dalam waktu berjalannya waktu saya nggak mau tanya lagi. Akhirnya begini. Tiba-tiba saya dengar berita dari keluarga bahwa ini anaknya, ini dosen tadi ya, ada di suatu tempat dan telah menjual Yesus. Oleh karena ada seorang laki yang ia cintai memiliki kekayaan yang lebih. Dia jual. Nah, ini salah satu contoh kecil tentang tidak memiliki iman sejati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, siapa orang percaya itu? Dia adalah orang yang memiliki iman sejati. Orang yang memiliki iman sejati itu ada begitu banyak contoh. Dalam perjanjian lama ada begitu banyak contoh-contoh tentang orang yang memiliki iman sejati. Saya ambil contoh yang paling terkenal, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Bagaimana dengan kita? Lalu yang ketiga, pertobatan nyata. Kembali kita kepada Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang guru, ahli Taurat. Ya. Dia termasuk orang yang paling disegani waktu itu. Tetapi yang menjadi persoalan dengan dia bukan jabatan sebagai seorang ahli Taurat masa itu, orang yang paling disegani, tetapi karena dia belum memiliki keyakinan tentang lahir baru. Banyak orang yang berkata bahwa aku sudah bertobat, aku percaya Yesus, aku mengasihi Yesus. Tetapi dalam tindakan nyata sehari-hari yang ia jalani, ia menunjukkan sikap hidup yang tidak menyatakan pertobatan yang sejati. Yang keempat, haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kehadiran kita malam hari ini hadir karena memang dalam hidup kita betul-betul memiliki kehausan akan kebenaran Tuhan. Tidak hanya sekedar hadir, karena nanti kita akan dihitung oleh BPJ. Ya.
Karena memang saya orang Kristen saya harus hadir. Enggak. Kalau itu dasarnya enggak kuat Bapak Ibu Saudara. Dasar yang kuat itu adalah jika kita benar-benar haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, orang yang benar-benar haus akan kebenaran. Sekali lagi, orang yang benar-benar haus akan kebenaran. Ketika bicara tentang Yesus, ketika bicara tentang kecintaan Yesus, tidak akan ada aktivitas lain apapun yang sedang ia miliki dapat menghalanginya untuk datang kepada Yesus. Siapa orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Orang percaya itu harus melahirkan buah roh dalam hidupnya. Saya kembali singgung buah roh yang terakhir. Penguasaan diri. Orang percaya harus memiliki penguasaan diri atau buah roh yang ke-9. Kalau kita masih menyimpan dendam, kalau kita masih menyimpan benci, iri hati, taraf si A, si B, dan si C, perlu dipertanyakan apakah engkau orang percaya, orang Kristen, pengikut Yesus, murid Yesus apapun istilahnya. Karena tanda-tanda orang percaya itu, orang Kristen itu, pengikut Yesus itu, yang kelima adalah memiliki buah roh. Kalau sedikit-sedikit marah saja gitu, sedikit-sedikit ketemu senggol sih marah gitu ya. Perlu dipertanyakan tentang buah roh ini. Lalu yang terakhir, ketaatan pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya tahu Alkitab itu adalah kebenaran, tetapi lakukanlah kebenaran itu. Banyak orang yang hanya tahu tetapi tidak mau melakukan kebenaran Tuhan. Banyak juga orang yang ingin belajar kebenaran firman dan dia tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 23, 1 Yohanes 2 ayat 3, Yakobus 1 ayat 22, di sana menceritakan tentang bagaimana orang yang benar-benar memiliki ketaatan pada firman. Bukan orang yang hanya mau tahu kebenaran lalu tidak melakukannya. Kalau Yakobus bilang bahwa orang yang taat itu mendengar dan melakukannya. Itu adalah orang yang taat pada firman. Pertanyaannya, apakah kita sampai hari ini di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kita taat pada firman Tuhan? Lanjut, simpulan. Oh, belum ya. Karunia roh adalah pemberian dari Roh Kudus untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Ini saja yang mau saya katakan tentang karunia. Ya. Kalau karunia mungkin sudah bicarakan tadi pagi ya. Tapi saya mau katakan karunia roh itu adalah pemberian dari Roh Kudus untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Tujuannya apa? Untuk apa karunia itu diberikan? Dua. Pertama, untuk kepentingan bersama berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 7. Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentinganku sendiri. Bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Tetapi untuk kepentingan komunitas bersama. Lalu yang kedua, untuk membangun tubuh Kristus. Bukan memecah tubuh Kristus. Ketika kita diberikan karunia yang lebih, maka gunakanlah karunia itu untuk membangun tubuh Kristus, bukan menghancurkan tubuh Kristus yang lain. Perhatikan ini baik-baik, ya. Kalau saya memiliki karunia lebih dari si A, si B, si C, gunakan itu, maksimalkan itu untuk pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk menghancurkan tubuh Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tujuan karunia diberikan kepada orang percaya. Nah, ini betul-betul kesimpulan, Saudara. Lanjut. Kesimpulan firman Tuhan malam hari untuk kita semua. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal yang oke, karena saya suruh cepat tadi, makanya cepat-cepat. Saya belum selesai baca. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal yang tidak hanya hadir dalam kehidupan orang percaya, tetapi juga memberikan karunia-karunia rohani. Perhatikan tujuan karunia diberikan tadi ya. Yang kedua, karunia yang diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun tubuh Kristus, jemaat
dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap orang percaya yang diberikan karunia itu, kita semua dipanggil untuk apa? Kita dipanggil Bapak Ibu menyadari bahwa kita telah diberikan karunia oleh Roh Kudus. Karena itu jika kita diberikan karunia itu, kenapa tidak dimaksimalkan? Itu pertanyaannya. Ada orang-orang yang sudah diberikan tetapi tidak mau memaksimalkannya, menggunakannya bagi kepentingan tubuh Kristus. Ingat, sadarilah bahwa kita telah diberikan karunia Roh Kudus. Lalu mengembangkan, menggunakan dengan setia, dengan rendah hati. Melayani bersama, membangun gereja dengan kasih sebagai dasar dari segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Biarlah setiap kebenaran yang sudah kami dengar malam hari ini dapat kami lakukan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tolong jemaat-Mu di tempat ini untuk terus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan malam hari ini di dalam kehidupan kami semua untuk kepentingan bersama dan kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur menyambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hendro, yang boleh menguatkan, meneguhkan kita dan mengingatkan kita untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk mempraktekkan firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh pemuda dan pemudi dari Kabupaten Malinau. Dipersilakan. Ayo anak muda, semangat. Silakan yang merasa dari Kabupaten Malinau, yang masih pemuda, ya boleh ke depan menyampaikan pujiannya untuk Tuhan. Jangan malu-malu, ayo. Masa enggak ada cowoknya ini? Pasti ada kan? Semuanya yang dari Kabupaten Malinau silakan berdiri. Nah, banyak rupanya kan? Nah, inilah mereka, pemuda dan pemudi dari Kabupaten Malinau.
biasa, kasih Yesus sungguh indah bagi kita semua. Semangat buat pemuda-pemudi Kabupaten Malino ya. Nanti habis itu kabupaten apa lagi ya? Apukaian gitu ya. Beda lagi ya. Ya gitu ya. Tetap semangat dalam persekutuan ya, anak-anak muda banyak sekali ternyata di sini ya, cantik-cantik, gagah-gagah, semua persembahkan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sementara persembahan dijalankan di antara kita oleh yang bertugas, kita mengangkat satu pujian, Sejak Ku Terima Yesus, NKI 212. Dalam hidup kita, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah menguatkan, meneguhkan kami dan mengajar kami. Kiranya firman itu
tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan boleh tertanam di hati kita masing-masing, dan Tuhan mampukan kami untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini juga kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi jemaat-Mu untuk boleh memberi persembahan mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati kehidupan, keluarga, dan berkati dalam pendidikan buat anak-anak kami ya Tuhan. Engkau berkati usaha mereka ya Tuhan, agar mereka selalu diberkati. BPJ yang akan mengelola keuangan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau beri hikmat kemampuan agar mereka boleh menggunakan keuangan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan kita lihat lewat video yang akan kita lihat bersama-sama di slide. Shalom, selamat beribadah untuk kita semua hari ini. Patut kita panjatkan puji syukur pada Tuhan. Karena berkat pertolongannya, kita semua bisa hadir bersama-sama beribadah pada hari ini. Selamat datang juga bagi jemaat tamu yang baru pertama kali beribadah di GKI Jemaat Siloam. Senang bisa bertemu dengan Bapak, Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim pelayanan yang telah melayani kita semua hari ini, dan hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait pelayanan 1 minggu ke depan. Ya, demikianlah berita gereja yang sudah kita saksikan dan kita lihat bersama-sama. Kiranya menjadi perhatian kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, beraktivitas sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Dan kepada anak-anak muda yang masih kuliah, yang masih dalam pendidikan, akan melanjutkan kuliahnya, menempuh pendidikan. Dan kiranya apapun yang terjadi, halangan apapun yang kita alami, tetaplah setia kepada Tuhan dan percaya akan janjinya. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Janganlah mengandalkan manusia, karena manusia bisa mengingkarinya. Tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita
kita mengangkat satu pujian yang menguatkan kita. Ku percaya janjimu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Katakan kepada Dia bahwa kita tetap mau setia dan menanti janji Tuhan yang indah dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Benar ya Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan janji
ibadah kami boleh terlaksana dengan baik. Bapa, kiranya segala kemuliaan milik-Mu. Dan kami semua yang sudah meluangkan waktu untuk datang berbakti, beribadah kepada Tuhan, juga dikuatkan, diteguhkan dalam iman, dalam kerohanian kami. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran yang telah kami terima hari ini. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga melakukannya. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas pekan ke depan, agar apa yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil di jalan Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka juga, Engkau menolong dan memberkati, agar pengetahuan bertambah, keterampilan mereka semakin dipertajam. Terima kasih Bapa di surga, jaga lindungi jemaat-Mu dalam perjalanan kembali ke rumah, agar tiba dengan selamat di tempat masing-masing. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan-Mu, mulai malam hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, melantik kita saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Amin. Teduh selesai. Tuhan Yesus memberkati kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam dan shalom.